Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here we would like to explain about historical and comparative linguistics. Materi ini disusun oleh Abdul Rahman, Fidan Nurjanah, dan Husni Fahriya. Langsung, apa sih historical and comparative linguistics itu? Linguistik historis komparatif adalah salah satu cabang ilmu linguistik yang membandingkan bahasa-bahasa yang serumpun serta mempelajari perkembangan bahasa dari satu ke masa yang lain, dan mengamati bagaimana bahasa-bahasa mengalami perubahan serta mencari tahu sebab akibat perubahan bahasa tersebut. Itu historical and comparative linguistik historis komparatif. Tujuannya apa? Jadi untuk mengetahui bahasa-bahasa yang serumpun dengan membandingkan dengan unsur-unsur yang menunjukkan kekerabatannya. Misal, dalam hal ini ada contoh kajian linguistik historis komparatif dalam bahasa Sunda dan bahasa Betawi. Hasilnya ada beberapa kata yang memiliki makna serta bentuk yang sama, yaitu tuman. Dan ada beberapa kata yang maknanya sama tapi bentuknya sedikit berbeda, yaitu asap dan belah. Tujuannya seperti itu, mengetahui unsur-unsur yang menunjukkan kekerabatan dan mengadakan pengelompokan bahasa yang termasuk bahasa yang serumpun. Perkembangan bahasa-bahasa mengakibatkan adanya perubahan. Perubahan itu ada dua, yaitu perubahan external history dan internal history. Internal history yaitu perkembangan atau perubahan bahasa yang terjadi dalam sejarah bahasa tersebut. Perubahan itu mencakup kosakata, struktur kalimat, dan lain-lain. Sedangkan external history yaitu perkembangan atau perubahan bahasa yang terjadi di luar sejarah bahasa tersebut. Perubahan itu mencakup sosial, budaya, politik, geografis, dan lain-lain. Jadi perubahan-perubahan yang mengakibatkan bahasa itu berubah ada dua faktor, yakni ada dua pembagian, yaitu internal dan eksternal history. Internal tadi sudah disebutkan, history tadi sudah disebutkan, salah satunya mencakup sosial, budaya, politik, dan geografis. Itu perubahan-perubahan, faktor-faktor yang menyebabkan bahasa-bahasa itu berubah. Yang kedua, pengertian linguistik historis komparatif menurut para ahli. Al-Wasilah dalam Suhardi 2013 menjelaskan pengertian linguistik komparatif sebagai kajian atau studi bahasa yang meliputi perbandingan bahasa-bahasa serumpun atau perkembangan sejarah suatu bahasa. Menurut Robin tahun 1975, linguistik komparatif termasuk dalam bidang kajian linguistik dan memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan sumbangan berharga bagi pemahaman tentang hakikat kerja bahasa dan perkembangan bahasa-bahasa di dunia. Menurut Graf 1948-22 mengatakan linguistik historis komparatif adalah suatu cabang ilmu bahasa yang mempersoalkan bahasa dalam bidang waktu serta perubahan-perubahan unsur bahasa yang terjadi dalam bidang waktu tersebut. Menurut Verhaer dalam Suhardi 2013-25, kajian linguistik historis komparatif dapat dikelompokkan menjadi kajian linguistik sinkronis, kajian linguistik diakronis. 3. Pembahasan linguistik historis komparatif. Linguistik historis komparatif merupakan bidang kajian linguistik yang memiliki peranan yang sangat besar dalam memberikan kontribusi yang berharga dalam pemahaman, cara kerja, dan perkembangan bahasa-bahasa di dunia. Tugas utama dari linguistik historis komparatif ini adalah menganalisis dan memberikan penjelasan mengenai hakikat perubahan suatu bahasa. Pada umumnya, hakikat suatu bahasa memiliki struktur bahasa, dimensi sinkronis, dan selalu mengalami perubahan bahasa, dimensi diakronis.
Linguistik sinkronis adalah mempelajari bahasa berdasarkan gejala-gejala bahasa yang bersifat sejaman yang diujarkan oleh pembicara. Juga mempelajari bahasa-bahasa pada masa tertentu yang mempunyai struktur atau unsur-unsur bahasa yang disebut unsur fonologi, sintaksis, dan lain-lain. Linguistik diakronis disebut juga sebagai pendekatan historis karena kecenderungan kajian yang berpusat pada analisis perbandingan komparatif bahasa-bahasa sepanjang waktu historis. 4. Metode yang digunakan. Metode kuantitatif. Pendekatan yang menggunakan cara kerja perhitungan statistik. Pendekatan ini dikenalkan oleh linguis Amerika Maurice Wedis pada akhir tahun 1940-an. Pendekatan ini dibedakan dalam dua teknik. 1. Leksikostatistik. Teknik pengelompokan bahasa yang cenderung mengutamakan peneropongan kata-kata secara statistik. Kemudian berusaha menetapkan pengelompokan itu berdasarkan presentase kesamaan dan perbedaan satu bahasa dengan bahasa yang lain. Rumusan jumlah kata yang mirip ditambah jumlah kata yang sama dikali 100 jumlah kata yang teliti. Yang selanjutnya teknik glotokronologi, pengelompokan bahasa yang mengutamakan perhitungan bahasa berdasarkan dari usia atau lamanya suatu bahasa sekerabat dengan menggunakan rumus logaritma. Tujuan metode ini adalah antara dua bahasa atau lebih. Adapun rumusannya yaitu T-log or to-log. RT masa speech, C presentase kemiripan, R presentase retensi, log logaritma dari. Metode kualitatif dalam linguistik historis komparatif menggunakan teknik rekonstruksi. Metode ini bertujuan untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan bahasa, dapat menemukan korespondensi antara bahasa-bahasa yang sekerabat. Rekonstruksi bahasa yang dilakukan secara internal untuk mencari prabahasa sari bahasa-bahasa yang sedialek. Rekonstruksi yang dilakukan secara eksternal dilakukan setelah mendapat hasil dari penelitian kuantitatif leksikostatistik. Dasar perbandingan bahasa. Tiap bahasa di dunia dapat dibandingkan karena bahasa-bahasa tersebut memiliki ciri kesemestaan bahasa, yaitu kesamaan bentuk dan makna. Tiap bahasa memiliki perangkat unit fungsional terkecil, yaitu fonem dan morfem. Tiap bahasa memiliki kelas tertentu. Faktor kemiripan bentuk dapat terjadi dan makna yang terjadi dalam bahasa-bahasa dapat terjadi karena warisan langsung dari bahasa proto, memiliki kesamaan unsur kebahasaan yang meliputi kata-kata pokok, yaitu kata-kata yang dimiliki semua bahasa. Persamaan itu relatif logis dan konsisten, misalnya dalam perubahan bunyi. Contoh bunyi P di Eropa Selatan menjadi F di Eropa Utara. Pinjaman, kata yang semula tidak dimiliki peminjam. Kebetulan, mengandung persamaan yang tidak pernah berhubungan, baik fisik maupun kultural. Jumlah unsur bahasa yang mengandung persamaan sangat sedikit. Contoh kajian linguistik historis komparatif. Bahasa Sunda dan bahasa Betawi memiliki hubungan kekerabatan dalam bahasanya. Contoh kata tuman. Dalam bahasa Betawi, edah lo tuman amat sih jadi orang, semuanya aja makanan orang pada lo cobain. Kamu kebiasaan banget sih jadi orang, semuanya aja makanan orang kamu cicipi. Dalam bahasa Sunda, orang mah moal ngebejakan maneh mah tuman jelemana dah susah orang atuh. Saya mah tidak mau memberitahukan kamu mah kebiasaan orangnya susah atuh. Pada kalimat di atas, kata tuman memiliki kesamaan antara bahasa Betawi dan bahasa Sunda. Kesamaan katanya dan maknanya pula. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.